Assalamualaikum. Sekarang kita masuk lagi ke video berikutnya. Ustaz, pertanyaannya adalah selama kita di Masjid Madinah Al-Munawwarah, apa saja larangan yang harus kita hindari, harus kita jauhi dari sini selama kita beribadah? Selama kita berada di dua tanah haram, baik tanah haram Mekah maupun tanah haram Madinah, kita perbaiki niat kita yang dari tanah air Indonesia itu niat beribadah semata-mata karena Allah. Jangan sampai begitu kita berada di tanah haram ini, karena padatnya jamaah yang datang melaksanakan ibadah, mungkin secara tidak sengaja mereka menyenggol kita atau menginjak kaki kita secara tidak sengaja. Ingat, jangan sampai terpancing emosi, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Ingat, tujuan kita yang niat dari Indonesia mau beribadah semata-mata karena Allah. Jangan sampai hal-hal sepele membatalkan ibadah kita. Perbanyak istighfar, kita harus berprasangka baik bahwa ini semata-mata ujian daripada Allah SWT. Perbanyak istighfar, perbanyak bersolawat, kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan hiraukan hal-hal sepele itu. Takutnya kalau kita terpancing emosi, ibadah kita itu batal. Ya, jadi perbanyak istighfar, nyantai saja, anggaplah ini adalah ujian daripada Allah SWT. Ya, kita aja. Yang pertama kita luruskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau sedikit, kalau ngumpul-ngumpul bisa tadi. Tapi di restoran juga nggak ada orang kalau Ya, dekat. kita belum bisa sholat duha dulu sekarang di sini. Iya. Ya, sebenarnya 2 rakaat 4 lah. Tapi ini dulu kayaknya jam 11-an baru keluar. Ya, karena antrinya panjang. Iya. Kayak kita aja yang laki-laki gitu, antrinya panjang, harus sabar aja. Makanya kalau yang sepuh-sepuh kira-kira, kalau saya laki itu saya anjurkan kalau mau ke itu pinjamin kursi dorong. Biar bisa langsung. Dorong langsung lewat depan. Sekedar dilihat oleh petugas kursi dorongnya. Pas gitu agak longgar di roda, disuruh masuk. Jadi kasihan. Apalagi anak kecil, yang laki-laki gendong anak kecil. Makanya kalau ada pasangan yang bawa anak kecil, saya minta ke ibunya, kasih bapak aja anak kecilnya, Bu. Iya. Apa? Kira udah langsung dikasih masuk. Oh, gitu. Tinggal gendong aja lewat depan. Iya, anak Nanti kecil ya. Iya, tadi masuk. Nah, kalau kita lihat makam Rasulullah, Ustaz, itu lapisan-lapisan apa saja di dalamnya sehingga baru kita ketemu dengan makam baginda. Iya. Sebenarnya itu adalah pagar yang paling depan itu kan ada pagar yang begitu kita lurus jarak kan banyak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Yang makam utamanya itu di dalam. Nah, di dalam makam Rasulullah itu sama juga dengan makam orang biasa. Yang bikin kelihatan mewah itu pagarnya yang hijau, Jadi yang dicat hijau itu. Jadi orang-orang menganggap oh ini taunya di dalam itu makam Rasulullah sama Ya. Tapi kalau kita lihat dari lubang-lubang pintu itu seperti ada. Iya, ada penutup, gulungan. Itu di dalamnya masih ada lagi. Ada gulungan, kain sama kayak kan di Indonesia juga kalau kita ziarah makam wali itu dikasih kain kayak kaligrafi ya, tulisan Arab gitu. Itu sama. Dan bersama Rasulullah itu ada lagi sahabat yang lain di dalamnya. Sahabat beliau pertama setelah baginda Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq juga berpesan kepada anaknya Aisyah, istri baginda Rasulullah. Nanti kalau aku meninggal, tolong makamkan aku di samping menantuku atau kasihku Muhammad bin Abdullah. Akhirnya ketika Abu Bakar meninggal, ya dilaksanakanlah pesan beliau dimakamkan di samping Rasulullah. Nah, ketika itu Sayyidina Umar juga berpesan, saya juga mau dimakamkan di samping Rasulullah. Saya ingin selalu berdekatan bersama beliau. Akhirnya ketika Sayyidina Umar meninggal, dimakamkan di samping Rasulullah. Nah, cuma cukup untuk 3 orang. Sedangkan di samping itu untuk tempat tidur istri baginda Rasulullah, Aisyah. Jadi rumah beliau walaupun beliau seorang raja, pemimpin, seorang nabi, rumah beliau itu sangat sederhana, hanya di kisaran bawah kubah hijau itu. Jadi untuk 3 orang dimakamkan di sana, yang satu kosong itu tempat tidur istri beliau, yang katanya nanti tempat kosong itu wallahu alam pada akhir zaman ketika Dajjal turun ke dunia, Imam Mahdi, Imam Mahdi sebenarnya mengatakan Nabi Isa setelah membunuh Masih Dajjal, wafatnya beliau baru nanti dimakamkan di samping Rasulullah. Wallahu alam, itu sebagian riwayat mengatakan. Makanya ada 3 dimakamkan di sana, 1 tempat kosong. Tempat kosong itu menjadi pertanyaan, tempat siapa? Nah,
sebagian Tempat kosong itu maksudnya masih rata begitu ya masih rata Masih rata. seukuran untuk satu makam. Ukuran satu makam. Nah, Yang dulunya itu adalah tempat tidurnya istri Rasulullah. Ya. Jadi sebagian orang mengatakan itulah tempat nanti Imam Mahdi atau Nabi Isa. Nabi Isa itu Imam Mahdi kalau ya. Itu nanti ketika beliau berhasil membunuh Dajjal, meninggal, maka dimakamkan di sana di samping Rasulullah. Artinya nanti bakal ada 4. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. 이제 올라졌어요. जगह मिल जाएगा